Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi ya. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPA kelas 8. Anak-anak sudah siap kan? Tadi yang kelas 9 juga sudah mengikuti pelajaran dari Bapak Wagio. Sekarang giliran kalian kelas 8. Ayo siap-siap mengikuti pelajaran IPA. Ya, walaupun kondisi masih belum bisa ketemu secara langsung, kita belum bisa pembelajaran tatap muka, tapi kalian harus tetap semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui YouTube atau melalui live streaming yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya perlu yang Ibu sampaikan bahwa diawali dengan kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini atau apa yang akan kita lakukan di hari ini bisa bermanfaat kalian di kedepannya nanti. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anakku semua yang kelas 8, sebelum pembelajaran ini kita mulai, saya harapkan kalian di rumah sudah siap mengikuti. Buka HP kalian atau yang punya laptop, buka laptopnya, buka buku paketnya. Kita memasuki di bab yang kedua di semester 2 ini. Jangan lupa bagi yang belum absen, nanti ditunggu wali kelas dulu, harus segera ngeklik ya untuk absen supaya kalian itu tetap mematuhi peraturan sekolah. Dengan kamu absen, berarti kalian sudah hadir mengikuti PJJ walaupun itu dari rumah. Dan tidak lupa karena kondisi pandemi masih belum berakhir, kondisi wabah masih malah terus meningkat, dan ada info terbaru bahwa kita untuk PJJ masih diperpanjang lagi, jadi belum tahu kapan akan berakhir, tapi saya harapkan kalian tidak patah semangat, tidak ngelokro, tetap semangat mengikuti pembelajaran, tetap belajar, karena ilmu itu harus kalian peroleh. Walaupun kondisi apapun, pembelajaran tetap berlangsung. Sehingga walaupun kalian berada di rumah, tetaplah jaga kesehatan, tidak usah kemana-mana jika itu tidak penting sekali, cukup di rumah. Dan jika pun kalian keluar rumah, juga tetap harus menjaga 3M. Jadi tetaplah cuci tangan setelah kalian bersinggungan dengan kondisi di luar, barang-barang di luar, apalagi bersentuhan dengan orang lain. Cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter, dan yang terakhir adalah gunakan masker. Seperti saat ini Bu Ida juga selalu ada masker, selalu pakai masker, walaupun kondisi kalau sekarang karena sedang menyampaikan materi, berarti masker diturunkan, tapi setelah ini tetap kita selalu pakai masker, karena itu sudah menjadi kewajiban. Dan tetap pakailah masker yang memang memenuhi standar kesehatan, sehingga karena dengan kondisi sekarang yang semakin wabah meningkat, itu kita harus lebih sangat waspada sekali untuk supaya jangan sampai kita terjangkiti virus tersebut. Di samping itu juga tetaplah kita selalu makan makanan yang bergizi, tetaplah selalu bahagia karena itu akan dapat meningkatkan imun kita. Jadi kondisi apapun kita tetap selalu semangat. Baiklah anak-anakku semua, kita langsung memasuki untuk materi yang kedua di semester 2. Kalau pertemuan yang lalu, Bu Ida hanya ngirim video pembelajaran, yaitu untuk materi tekanan. Saya kira kamu juga bisa belajar dari video itu tersebut sudah lengkap. Jika masih ada yang belum kalian pahami, kalian bisa buka buku paket. Di situ juga banyak contoh soal. Dan jika itu memang belum juga kalian bisa paham, kalian bisa WA ke saya atau mungkin konsultasi ke saya atau Pak Suryono selaku guru IPA kelas 8. Atau terpaksanya kalian masih belum paham lagi, kalian bisa datang ke sekolah. Bisa ketemu saya di hari saya pas pada jadwal di sekolah. Tapi jangan berbondong-bondong, cukup 1 atau 2 anak. Nanti akan kita layani untuk pembelajaran, untuk memahami materi yang kalian belum paham. Dan harapan kita suatu saat nanti kita bisa PTM, pembelajaran tatap muka, jika ada materi yang kalian belum pahami, bisa kita pahami bersama-sama. Begitu ya.
Oke, anak-anakku semua, marilah kita masuki pada materi yang kedua di semester 2, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Kalian bisa lihat di gambar di tayangan, di situ ada gambar seorang dokter dengan memegang sebuah organ tubuh manusia. Mungkin kalian kenal, itu adalah organ apa anak-anakku? Yaitu adalah paru-paru. Jadi paru-paru ada dua bagian, kanan dan kiri. Kalian mungkin masih ingat dulu di kelas 7 bahwa paru-paru itu ada, untuk paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Itulah organ yang inti pada sistem pernapasan manusia. Karena disitulah oksigen yang masuk dari luar tubuh kita itu akan ditukar atau terjadi proses pertukaran gas di bagian paru-paru. Ketika kelas 7 kalian juga sudah mengenal bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Mungkin masih ingat ya, apa itu bernapas? Jadi bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu mungkin inti dari proses pernapasan baik pada manusia maupun hewan. Nah, kita sekarang difokuskan untuk memahami sistem pernapasan pada manusia. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian pernapasan dan respirasi. Jadi pernapasan itu sebenarnya respirasi. Kemudian yang kedua, menyebutkan fungsi organ pernapasan. Jadi kalian nanti pahami organ apa saja yang terlibat atau yang masuk di dalam sistem pernapasan manusia. Kalian harus bisa pahami. Dan yang ketiga, menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia. Jadi bagaimana manusia itu bernafas. Dan yang keempat, menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Ya, kamu lihat, pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Ya, mungkin ini saat ini dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, ya, kadang panas, kadang hujan. Kalau imun kalian tidak bagus, sistem kekebalan tubuh kalian tidak bagus, ketika terkena hujan, kamu akan mengalami hal seperti yang ada di gambar. Apa itu? Jadi terganggunya sistem pernapasan manusia atau si anak kecil ini karena kondisi luar yang tidak menentu. Jadi ini yang kita namakan adalah gejala flu ya, atau penyakit influenza. Jadi penyakit influenza ini adalah yang diserang utamanya adalah pada sistem pernapasan, utamanya hidung dan tenggorokan. Pernah ngalami ya? Saya kira setiap siswa, setiap kalian pasti pernah ngalami. Apa yang kalian rasakan ketika flu tersebut? Ya. Jadi bisa kalian lihat gambar di situ, ya, ekspresi wajah yang sangat tidak nyaman, ya, dengan wajah muka yang merah merona, mata redup, hidung memerah, seolah-olah bahwa lubang hidung tertutup, tersumbat gitu. Jadi kalau kalian mengalami kondisi seperti ini, jelas rasanya sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Makan pun karena kondisi indera penciuman kita terganggu, makan pun tidak akan selera. Karena salah satu yang menambah selera makan itu adalah dari aroma makanan tersebut. Ketika kita sudah tidak bisa membaui atau tidak bisa mencium aroma makanan, otomatis selera itu akan berkurang. Ditambah kerongkongan kita juga ikut sakit karena faktor flu tadi atau virus flu tadi. Semoga kalian saat ini tidak ada yang merasakan hal seperti ini karena sangat tidak enak. Ya, terkait dengan gambar yang ada di tayangan, hutan Indonesia adalah sebagai paru-paru di dunia. Jadi Indonesia terkenal dengan daerah tropis dengan hutan yang sangat lebat. Di situ di hutan banyak sekali tumbuhan hijau. Di dalam tumbuhan hijau banyak mengeluarkan oksigen pada waktu proses fotosintesis, sehingga produk oksigen sangat melimpah di Indonesia. Makanya Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia hutannya. Jadi karena itu sebagai istilah saja, karena memang Indonesia terkenal dengan daerah tropis yang kaya dengan tumbuhan hijau, yang tumbuhan hijau sendiri itu adalah menghasilkan oksigen. Itu harapan kita selalu seperti itu. Jadi janganlah
hutan kita dirusak oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga paru-paru dunia atau julukan paru-paru dunia itu akan hilang. Kita tidak berharap seperti itu. Berikutnya, mengapa mereka harus memakai tabung ya? Ketika berenang di dalam air atau menyelam, itu para penyelam itu harus membawa tabung atau memakai tabung karena untuk suplai oksigen. Di dalam air kita tetap ada oksigen, tapi oksigennya adalah oksigen terlarut, adalah oksigen yang hanya bisa dihirup oleh makhluk hidup yang bernapas dengan insang. Sedangkan kita manusia bernapas dengan paru-paru sehingga tidak bisa menghirup oksigen yang terlarut dalam air. Makanya ketika kita berada di dalam air, untuk persediaan oksigen kita bernapas dalam air menggunakan tabung oksigen. Itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, pernahkah kalian berlari? Jadi seandainya kita bisa tatap muka di dalam kelas, mungkin Bu Ida juga akan melakukan atau akan menyuruh kalian untuk berlari di lapangan atau berjalan di tempat, dan kalian akan membedakan bagaimana untuk detak jantung kita atau pernapasan kita ketika kondisi normal atau dalam keadaan aktivitas biasa dengan aktivitas yang lebih. Artinya ketika sehabis berlari atau sehabis jalan, itu tentu saja untuk detak jantung kaitannya dengan oksigen yang suplai di dalam tubuh itu akan berbeda. Ketika kalian habis berlari, otomatis kebutuhan oksigen itu lebih banyak sehingga detak jantung untuk memompa juga lebih cepat. Gitu. Nanti bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Kenapa kalau habis berlari, beli napas ngos-ngosan. Gitu. Nanti kalian bisa cari untuk jawabannya di buku atau di internet. Ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Apa itu bernapas? Ya. Bernapas adalah proses masuknya udara, dalam hal ini adalah oksigen atau O2, ke dalam tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi setiap hari setiap saat, setiap detik kita butuh bernafas karena memang harus ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Oksigen tersebut disediakan oleh lingkungan. Dan proses masuknya udara ke dalam paru-paru kita disebut inspirasi. Jadi ins itu masuk. Berarti udara yang masuk ke dalam paru-paru itu disebut dengan inspirasi. Kemudian keluarnya udara dari paru-paru kita sebut dengan ekspirasi. X itu keluar. Sehingga sini ada proses inspirasi, ada proses ekspirasi. Dan respirasi sendiri itu ada dua macam ya, atau proses pertukaran gas. Ada jenis respirasi yang eksternal, jadi merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah dalam tubuh kapiler paru-paru. Jadi pada proses tersebut darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Jadi ini terjadi di dalam alveolus. Jadi alveolus itu berarti tempat pertukaran gas. Jadi kalau kita lihat untuk bagiannya, jadi dari mulai hidung, tenggorokan ya, atau batang tenggorok, kemudian bronkus, bronkeolus, terakhir adalah alveolus. Alveolus itu adalah bagian yang paling inti atau paling akhir dari paru-paru, di situ merupakan tempat pertukaran gas. Dan kalau respirasi internal itu pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Jadi oksigen yang diambil dari paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah sampai ke pembuluh kapiler. Jadi beredar melalui pembuluh nadi sampai di pembuluh kapiler, dan dari pembuluh kapiler akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, kemudian dibawa lagi ke paru-paru melalui pembuluh balik atau pembuluh vena. Jadi pembuluh itu ada 3, pembuluh nadi yang membawa darah bersih, membawa oksigen antara lain, kemudian dari pembuluh itu menuju ke kapiler, di situ akan terjadi pertukaran kembali ke paru-paru melalui pembuluh balik. Itu nanti kita sudah dipelajari dalam sistem peredaran darah. Tapi intinya bahwa darah beredar adalah membawa oksigen dan membawa karbon dioksida. Kemudian proses pernapasan, di situ ada 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Intinya bahwa kalau pernapasan dada itu adalah yang berperan adalah otot antar tulang rusuk,
Jadi bisa kalian lihat di gambar, udara masuk, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Ketika rongga dada mengembang, paru-paru ikut mengembang sehingga udara masuk. Itu berarti pernapasan dada. Pernapasan dada fase inspirasi. Kemudian pernapasan perut, jadi udara masuk, maka sekat rongga dada akan mengembang, paru-paru ikut mengembang, udara masuk. Kemudian waktu ekspirasi atau mekanisme ekspirasi, diafragma atau otot antar tulang rusuk itu mengempes atau mendatar, diafragma juga relaksasi mendatar, paru-paru tertekan diafragma atau otot antar tulang rusuk, karena paru-paru tertekan, udara keluar. Itu yang kita sebut dengan mekanisme inspirasi pada saat udara masuk dan mekanisme ekspirasi pada saat udara keluar, baik yang pernapasan dada maupun pernapasan perut. Tapi bedanya antara pernapasan dada dengan pernapasan perut, kalau pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, jadi pada bagian dada mengembang. Kalau pernapasan perut yang mengembang adalah diafragma. Diafragma itu adalah sekat rongga dada. Antara rongga dada dengan rongga perut ada sekat yang dinamakan dengan diafragma. Kemudian organ-organ tubuh kita yang bekerja dalam sistem pernapasan. Jadi yang pertama adalah rongga hidung, itu udara masuk melalui rongga hidung. Udara yang masuk melalui rongga hidung masih berupa udara kotor, tapi di dalam hidung akan mengalami perlakuan antara adanya rambut-rambut hidung. Jadi rambut-rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring udara dari luar. Jadi jangan kamu kira bahwa rambut dalam hidung itu tidak berfungsi, sehingga kadang pada iseng dibeduli, ya, dicabuti, padahal itu sangat berfungsi. Karena dengan adanya rambut-rambut hidung, maka udara dari luar yang tidak bersih akan tersaring melalui rambut-rambut hidung. Di samping itu di dalam rongga hidung, udara juga disesuaikan suhunya dengan suhu tubuh kita. Sehingga ketika udara dari luar panas masuk ke hidung, itu akan disesuaikan. Juga diatur kelembabannya. Maka kenapa hidung kita tuh selalu basah walaupun tidak sedang flu atau tidak sedang sakit flu, tapi hidung selalu basah atau selalu lembab. Itu bertujuan untuk supaya udara yang masuk itu dalam kondisi selalu lembab. Kemudian bagian yang kedua adalah rongga mulut. Kadang kita juga, jika hidung kita sedang terganggu, kadang udara juga bisa masuk melalui rongga mulut, sehingga biasanya hidungnya pelepek, mesti mulutnya sedikit membuka gitu. Karena kalau semuanya menutup atau rongga hidung tersumbat, mulut menutup, ya akhirnya anfal ya, atau menjadi pengap. Kemudian yang berikutnya adalah faring, ya, faring atau pangkal tenggorok. Jadi itu dari rongga hidung masuk ke faring, udara juga masih ada proses penyaringan di situ. Kemudian laring, itu jadi bagian yang kayaknya dengan batang tenggorok. Kemudian trachea, itu bagian yang seperti per itu ya, atau di situ ada cincin-cincin yang memanjang, itu trachea atau batang tenggorok. Kemudian batang tenggorok berakhir pada paru-paru atau pulmus. Sebenarnya dari batang tenggorok itu ada bronkus, itu cabang batang tenggorok, dan bronkeolus itu. Ya, bronkus itu cabang batang tenggorok, bronkeolus itu cabang dari bronkus. Jadi paru-paru itu di dalamnya ada bronkus, ada bronkeolus, dan terakhir adalah alveolus. Jadi bronkus itu cabang tenggorok, cabang batang tenggorok, bronkeolus itu cabangnya bronkus, cabangnya batang tenggorok. Kemudian bronkeolus berakhir atau ujungnya berupa alveolus, atau tempat disitulah alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Jadi kalau satu lubang atau satu pori-pori itu namanya alveolus, tapi karena banyak sekali alveolus sehingga dia ada yang menyebut alveoli. Ya. Kemudian masing-masing dari fungsi organ pernapasan, kamu bisa cermati dari tabel situ. Rongga hidung fungsinya adalah masuknya udara sebagai penyaring, pelembab, dan penghangat. Kemudian rongga mulut tempat keluarnya udara atau CO2 juga
bisa juga masuknya O2 juga. Faring itu jalur menuju tenggorokan atau kerongkongan. Laring itu sekat pemisah dan tempat pita suara atau yang kita sebut dengan, kalau biasanya ada, kalau anak laki-laki di situ ada manik-manik ya, atau itu merupakan pita suara yang bisa membesar. Dan trachea sebagai, atau kita sebut batang tenggorok, itu punya memproteksi dari benda asing dan penyangga paru-paru. Paru-paru tempat pembungkus alveolus. Bronkus cabang ke paru-paru menuju kanan dan kiri. Bronchioles menyalurkan darah dari bronkus ke alveolus. Dan alveolus itu sendiri merupakan akhir dari perjalanan udara, karena di situ akan terjadi pertukaran gas oksigen dari udara, kemudian setelah itu ditukar dengan karbon dioksida dari darah, dikeluarkan menuju ruang terbuka atau dikeluarkan melalui hidung kembali. Itu fungsi yang utama dari organ pernapasan. Jadi kalau diurutkan, organ pernapasan mulai dari rongga hidung, faring, laring, trachea, paru-paru, bronkus, bronchioles, terakhir alveolus. Itu yang intinya. Kemudian yang berikutnya, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama, jenis kelamin. Antara pria dengan wanita untuk frekuensi pernapasannya itu berbeda. Biasanya pria lebih cepat daripada wanita. Itu bisa diukur dari denyut nadi pada tangan manusia. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin tadi sudah. Yang kedua adalah posisi tubuh kita. Jadi posisi kita berdiri, duduk, atau pada waktu tiduran itu ternyata frekuensi pernapasannya juga berbeda. Yang ketiga adalah aktivitas. Ketika kita melakukan aktivitas lebih dengan aktivitas yang normal, tentu saja frekuensinya berbeda. Dan yang berikutnya adalah usia. Semakin tua biasanya faktor frekuensinya semakin cepat. Termasuk untuk suhu udara. Jadi ketika suhu dingin dengan suhu panas, frekuensinya berbeda. Jadi ketika suhu dingin kita lebih cepat bernapas supaya tujuannya lu menghangatkan tubuh. Itu gambar-gambar yang mungkin terkait dengan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Ya. Antara itu untuk materi yang kita sampaikan hari ini, kalau mungkin kurang lengkap, Wida mohon maaf. Kamu bisa baca dari buku paket atau bisa dilihat dari media yang lain. Kamu bisa cari untuk materi yang mungkin bisa kalian tambahkan kaitannya dengan sistem pernapasan manusia. Demikian yang bisa Wida sampaikan terkait materi pernapasan. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang pas atau mungkin kurang berkenan bagi kalian, Wida mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jangan lupa untuk subscribe dari YouTube kita supaya kita bisa semakin berjaya untuk YouTube channel SMP Negeri 1 Ponorogo. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.